Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah, kita awali kajian Ahad pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini ada 4 golongan orang itu yang kemudian dirindukan oleh surga. Tapi 4 ini laisa litahdid. 4 ini bukan untuk pembatasan, tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini nanti 4 itu adalah golongan orang yang memang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjadi 4 di antara sekian banyak golongan nanti yang akan dirindukan oleh surga. Sebagaimana ada hadis yang menyatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Maka sesungguhnya laisa litahdid, bukan untuk pembatasan, bukan berarti selain 7 itu lalu tidak dinaungi oleh Allah. Tapi dalam konteks ini dimaksudkan agar ada motivasi yang segera bisa dilakukan oleh orang-orang yang membaca hadis ini, agar dirinya lebih fokus tentang amalan-amalan apa saja yang kemudian menyebabkan dirinya ini dirindukan oleh surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu rindu terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Wa hafizil lisan, yang kedua adalah yang menjaga lisannya. Wa mu'til ji'an, mereka yang suka memberi makan terhadap orang-orang yang dalam keadaan lapar. Wa shaimin fi syahri Ramadan, dan mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi an Ibni Abbas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya yakin di antara engkang rawuh ini yang hadir di Masjid Nurul Huda ini, mudah-mudahan keempat-empatnya itu ada pada diri kita. Kita lihat gambar yang pertama, ini talil Quran. Sengaja saya munculkan foto di sini, gambar di sini itu golongan orang yang sudah sepuh. Maknanya bahwa ketika dulu kita belajar Al-Quran di waktu kecil, ya, itu kemudian Al-Quran ini senantiasa menyatu dengan diri kita, sampai kita pun sudah usia senja pun kita masih suka dengan Al-Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan, mereka yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wa mu'til ji'an. Wa mut'imil ji'an ini adalah mereka yang memberi makan orang yang lapar.
Dan yang keempat itu adalah wasaimin fi syahri Ramadan, mereka yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang Al-Quran, maka Al-Quran itu dibaca oleh siapapun cocok. Dibaca anak-anak kecil belajar Quran cocok. Anak remaja membaca Al-Quran cocok. Orang tua membaca Quran juga cocok. Al-Quran dibaca ketika sedih cocok, ketika senang juga cocok. Yang membaca Quran itu level misalkan pekerjaan yang secara strata sosial itu di bawah cocok. Yang paling tinggi pun baca Quran cocok. Dan Al-Quran itu kata Allah tidak pernah ketinggalan zaman. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak ada yang ketinggalan zaman dan tidak ada yang menyelisihi keadaan zaman. Semuanya serba sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi ini. Sebab Quran itu laisa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, balil Quran huwa kalamullah. Quran itu bukan perkataan Rasul, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, semoga anak keturunan kita ini sejak kecil sudah dekat dengan Quran. Ya. Karena di antara sekian banyak hadis, ya, Rasul mengatakan bahwa ketika dalam perut seseorang itu tidak ada satupun hafalan Al-Quran, maka sesungguhnya tubuh yang sedang dimiliki itu seperti rumah yang roboh, rumah yang kosong. Ya. Di antara sekian banyak keutamaan Al-Quran, yang pertama, kita ini kan tidak disarankan iri, bahkan dilarang untuk hasad. Tetapi dalam agama ada dua iri yang diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan iri kecuali pada dua hal. Pertama, orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu Al-Quran, lalu ia mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Sampai kemudian Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kan kemudian terhadap Al-Quran itu sudah sangat dekat. Kita juga faham Al-Quran itu secara keilmuan. Ngaji juga bisa, ilmu tajwid juga bisa, dan sebagainya dan sebagainya. Maka mari kemudian kita berupaya untuk mengajarkannya, ya. Selain mengamalkannya, kita harus juga mengajarkannya. Paling tidak, kalau posisi kita hari ini jadi ayah dan ibu, maka mari kita ajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Kalau posisi kita ini kakek dan nenek, maka mari kita ajarkan Al-Quran itu kepada anak cucu kita, ya. Itu akan menjadi penting agar ilmu Al-Quran yang kita miliki ini kemudian menjadi amal jariah. Belum lagi kalau hari ini kita bertemu dengan pondok-pondok pesantren yang hafizul Quran itu, Masya Allah. Hari ini banyak nggih Pak nggih? Itu Masya Allah, itu jariah yang Masya Allah luar biasa. Bisa mencetak anak-anak yang bisa hafal 30 juz, itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Dan hari ini Alhamdulillah pemerintah juga sangat memperhatikan anak-anak yang hafizul Quran. Di beberapa perguruan tinggi negeri swasta itu kemudian diberikan beasiswa full, tidak harus bayar. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah iri terhadap orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang melimpah, kemudian harta itu diinfakkan di sepanjang siang dan malamnya. Iri terhadap dua ini boleh,
iya ya, bapak itu Masya Allah bacaan Qurannya bagus, kenapa saya kok belum bisa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini ada tren tahsinul Quran bapak-bapak. Semoga di masjid ini sudah ada nggih. Jadi ada sudah bapak-bapak yang mohon maaf sudah purna tugas, sudah selesai dari pengabdiannya terhadap negara, masyarakat, kasbul ma'isyahnya sudah tuntas gitu. Itu kemudian mengisi waktu-waktu luangnya itu dengan tahsinul Quran, kembali kepada Al-Quran. Di beberapa masjid yang saya tahu itu kemudian ada sekitar 10, ada 2 kelompok 10 begitu, ba'da sholat maghrib nerus sampai isya gitu, itu kemudian tahsinul Quran ya. Ini sebuah kebahagiaan yang tidak terukur Bapak Ibu. Setelah urusan dunianya selesai, anak-anaknya sudah mapan, sudah berumah tangga semua, di rumah tinggal kembali berdua lagi ya. Ini kemudian mengisi waktu-waktu luangnya dengan kegiatan yang positif, dengan tahsinul Quran, dengan menambah hafalan. Alhamdulillah, ini sebuah hal yang sangat bagus sekali. Lalu yang kedua, Al-Quran nanti bisa menjadi penolong. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran ini kemudian akan datang ketika hari kiamat menjadi penolong bagi kita semuanya. Ini. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah ibadah yang unggulan. Hadis riwayat Tirmizi ya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran itu baginya selalu ada satu kebaikan. Setiap kebaikan ini kemudian dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Maka kata Rasul, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka nilainya sudah 30. Jadi Bapak Ibu, satu huruf Al-Quran itu pahalanya 10 kebaikan. Panjenengan maos alif lam mim itu bukan dihitung 1, tapi dihitungnya 3 kali 10, 30. Nah, kita baca basmalah itu berapa huruf Bapak Ibu? Kalau kita baca Quran satu halaman, kira-kira pernah menghitung hurufnya? Kita sering menghitung ayatnya, tapi tidak pernah menghitung hurufnya. Masya Allah, itu investasi kebaikan yang Masya Allah. Jadi sangat banyak sekali. Nah, ini tadi yang ketiga, tidak ada hafalan sedikit pun, maka seperti rumah yang rusak. Jadi terbayang Bu, kalau kemudian dalam diri kita ini tidak pernah ada satupun hafalan Al-Quran, padahal kita ini orang Islam. Terbayang apa betul? Minimal orang Islam itu hafal surat Al-Fatihah. Betul nggih Pak nggih? Nggih. Betul nggih? Anak kecil yang belum bisa baca Quran saja, cucu kita, anak kita itu kalau kita sering bawa ke masjid, itu pulang-pulang kalau ditanya itu hafal surat Al-Fatihah, hafal hafal. Oh, padahal belum bisa baca Quran. Itulah keindahan Al-Quran. Sering dibaca jadinya hafal. Ibu-ibu, bapak-bapak ini tergantung apa yang sering didengar. Kalau yang sering didengar Al-Fatihah, ya hafalnya Fatihah ya. Surat Juz Amma sudah hafal semua nggih, Pak nggih? Pak, halo. Juz 30 sampun hafal. Mentok surat nopo? Al-Ikhlas. Lah ajenge tadi imam kali yogane dibengok kulhu mawon. Nah, akhirnya kulhu terus. Dicoba di surat yang lain. Ya, kita juga sama-sama belajar nggih Pak nggih, sama-sama murojaah. Kalau Bapak Ibu waktu luangnya lebih banyak, itu terus dibaca atau sering mendengarkan murotal di rumah. Sinten sing rutin memutar murotal di rumah? Ada nggih? Sambil masak
mendengarkan murattal. Ibu-ibu kalau masak mendengarkan apa, Bu? Bapak-bapak kalau sedang bekerja santai mendengarkan apa, Pak? Enggak, boleh sesekali, ya, harus imbang, ya. Kemudian keberkahan itu akan diraih ketika kita ini kemudian dekat dengan Quran. Dalam hadis Ad-Darimi, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka kebaikannya menjadi banyak. Para malaikat akan mendatanginya dan setan akan menjauhinya. Sedangkan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka menjadi sempit bagi pemiliknya, kebaikannya menjadi sedikit, setan mendatanginya dan malaikat keluar dari rumah tersebut. Masya Allah. Ini mudah-mudahan rumah kita yang bagus-bagus itu dalamnya juga senantiasa disinari Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Terbayang, Bu, kalau mulai dari kakeknya rajin baca Quran, neneknya rajin baca Quran, anak-anaknya baca Quran, cucunya baca Quran, Masya Allah, rumah itu akan adem rasanya, karena akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Para malaikat masuk ke dalam rumah. Tapi kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka malaikat tidak akan mau masuk. Yang masuk adalah setan. Makanya ketenangan hati itu kadang-kadang kita selalu butuh, Ibu, dan kita kadang meraih atau mencari ketenangan hati itu bingung, padahal tawarannya sudah jelas dalam surat Ar-Ra'd itu, ya. Jadi ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan mengingat Allah, nah cara mengingat Allah itu adalah diantaranya dengan rajin membaca Al-Quran. Di HP-nya bapak-bapak ada Al-Quran digital? Ada. Lebih sering baca Quran digital atau WhatsApp? Okay. Oh, kadang-kadang grupnya itu dalam HP ada 10, itu minimal. Ada kadang sampai 20. Satu grup ada chatting belum terbaca itu 265. Loh, begitu itu. Ini kadang cari tempat khusus, waktu khusus itu di-scroll, dilihat satu-satu. Padahal status kita ini hanya silent reader, hanya pembaca senyap yang tidak pandai cuap-cuap, kowar-kowar. Tapi begitu ada chatting, meskipun sampai 200, kita ini rajin membaca. Terus. Nah, begitu baca Quran, baru dapat 5 ayat, kukur nih. Ada saja kukur-kukurnya itu. Yang kepanasan lah, yang sumuk lah, yang meripat ini sudah enggak maksimal dan sebagainya. Ya. Bapak-bapak kalau baca Quran satu kali duduk berapa halaman, Pak? Sekali duduk loh, Pak, nggih. Berapa halaman? 2 halaman mampu? 1 juz, Pak. Alhamdulillah. 1 juz itu saya hitung ada 8 lembar. Ada 16 halaman. 18. Masya Allah, 16 halaman. Nggih. Luar biasa. Khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan itu, ya, yang istiqomah meskipun sedikit. Ba'dal maghrib rutin baca Quran 1 halaman itu akan lebih baik daripada sekali duduk 15 juz tapi libur 1 bulan tidak baca lagi. Maka apalagi kalau sekali duduk 1 juz tadi, pokoknya sekali duduk 1 juz. Lah kalau ba'da maghrib 1 juz, ba'da subuh 1 juz, maka 15 hari sudah khatam. Masya Allah. Bapak-bapak
dalam hidup ini sudah berapa kali khatam Quran? Tidak terhitung ya Pak nggih. Mboten bareng-bareng lho nggih, ngapunten. Tidak bareng-bareng, ini yang sendirian. Ya. Ini alhamdulillah dekat dengan Quran. Lalu Al-Quran itu juga menjadikan kita ini menjadi keluarga Allah. Loh kok bisa? Ya. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Ada yang bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu para ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan pilihannya. Masya Allah. Maka Bu, ada ya di beberapa keluarga itu yang kemudian keluarganya itu dikonsentrasikan ke Al-Quran. Ada ya Pak Nggih? Nah, saya tahu dan saya tidak perlu menceritakan siapa, tapi beliau itu punya 5 atau 6 anak begitu. Sejak SD itu sudah ditaruh di pondok pesantren Al-Quran. Itu rata-rata semuanya itu hafid atau hufadul Quran. Masya Allah. Jadi mulai dari ayah, ibu sampai anak-anaknya ini memilih berkhidmah, memilih untuk menghafal Al-Quran. Nah, Masya Allah, ada yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan paling tidak kita juga demikian nggih, Pak nggih, Bu nggih. Kemudian ini hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Ya, sebaik-baik manusia. Ibu, bapak, saya mau tanya, baca Quran itu tenang apa mboten? Tenang. Bisa menenteramkan hati nggih? Ya. Ayo dibaca. Kalau tidak bisa sendirian ya bersama-sama. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah khatam membaca terjemah Al-Quran? Ya. Suratul Fatihah yang tadi kita baca itu artinya hafal Pak. Suratul Fatihah hafal? Hafal. Tadi ada yang bilang surat Al-Ikhlas sudah hafal artinya surat Al-Ikhlas Pak. Nggih, sampun hafal, ngerti nggih? Nah, alhamdulillah. Ya ditambah seperti itu. Kemudian ada masih banyak keutamaan-keutamaan dengan Al-Quran. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, ya ini mungkin sering kita terima juga informasi ini bahwa segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu jadi mulia. Pertama, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu menjadi malaikat yang mulia. Maka Jibril itu sebutannya adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus, gitu ya. Lalu yang kedua, Nabi yang menerima wahyu berupa Al-Quran menjadi Nabi yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Waktu di mana Al-Quran itu diturunkan itu menjadi mulia Pak. Kapan Al-Quran diturunkan Bapak Ibu? Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu bulan waktu diturunkan. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi mulia. Kapan Al-Quran diturunkan? Bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan paling mulia di antara 12 bulan yang Allah turunkan. Al-Quran itu kemudian kalau disimpan di dalam masjid, dibaca di masjid, maka masjid ini pun jadi mulia. Masjid dengan kondisi bangunan seperti apapun Bapak Ibu, saya yakin suci. Maka sampai sucinya ditulisi batas suci. Sepatu merek apapun, harganya berapapun tidak diizinkan untuk masuk ke dalam masjid. Padahal jika dibandingkan dengan hotel bintang itu, yang keramiknya itu KW-nya berapa dan sebagainya, itu jauh secara nilai bangunannya itu jauh antara masjid dengan hotel. Tapi nilai kesuciannya, wah, bahkan orang kafir itu pun dilarang masuk ke dalam masjid. Ini bayangkan, saking sucinya masjid itu karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Lalu bagaimana
yang tersentuh dengan Al-Quran saja mulia, apalagi Quran ini kemudian mendarah daging dalam diri kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, ya? Cintai Al-Quran. Yang kedua, yang kelak akan dirindukan oleh surga itu adalah wahafizil lisan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallah wa husnul khuluqi wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al famu wal farju. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan manusia ke surga, maka Rasulullah berkata, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau juga pernah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka beliau berkata, mulut dan kemaluan. Nah, ini Bapak Ibu, ini jelas kisi-kisinya itu sudah ada dari Rasulullah, bahwa kelak yang akan banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah itu adalah taqwallah dan husnul khuluq dan akhlak yang mulia. Sementara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah al-famu, yaitu mulut dan kemaluannya. Nah, maka dalam Al-Quran itu surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka malaikat itu bernama raqibun atidun. Ya, malaikat dua yang mengawasi manusia, raqibun atidun. Maka konsep pengawasan itu sekarang lambat laun itu sudah diketahui manusia, dan manusia per hari ini Bapak Ibu sudah bisa memutar ulang kejadian-kejadian di masa lalu. Dulu kita berpikir bahwa saksi itu hanya manusia, tapi hari ini saksi itu, alat bukti itu bukan hanya manusia. Betul Pak? Sekarang sudah ada CCTV. Bahkan nanti ke depan secara teknologi, saya yakin kalau hari ini CCTV itu kelihatan yang paling modern, canggih, ke depan bukan lagi CCTV. Karena teknologi itu tidak pernah berhenti, terus dan terus berkembang. Contoh Pak, dulu kalau kita nyimpen file di laptop itu disimpannya pakai apa Pak? Flash disk. Sebelum flash disk CD. Sebelum CD disket. Bapak-bapak pernah bersentuhan dengan disket? Waktu saya SMP itu disket Pak, kotak besar Pak. Itu kapasitas simpanannya pun tidak banyak. Dulu itu tempat menyimpannya besar, kapasitasnya kecil. Lah sekarang itu tanpa alat simpanan sudah simpan di langit, di Google Drive. Jenengan nyimpen file itu sudah tidak pakai alat lagi sekarang. Dulu kita kemana-mana kalungan flash disk, betul Pak? Sampai flash disk itu dikalungkan begitu. Wah, kalau orang itu sudah kalungan flash disk itu keren Pak. Zaman dulu. Zaman sekarang orang kalungan flash disk, kira-kira bagaimana? Radio zaman dulu itu alat komunikasi yang digandrungi, masak dengerin radio, servis sepeda motor dengerin radio. Sekarang ngoten Pak, Masya Allah. Nah, rekam jejak kehidupan kita ini sekarang sudah diliput, direkod oleh CCTV. Mau kejadian tahun berapa, jam berapa, itu kelihatan Pak. Mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak pernah diingatkan di Facebook, oleh Facebook.
Ya, kenangan 8 tahun yang lalu muncul Pak ya. Jenengan 8 tahun yang lalu pernah upload apa di Facebook, itu pas harinya, pas tanggalnya itu jenengan akan diingatkan ulang kenangan 8 tahun yang lalu. Itu muncul foto yang pernah jenengan upload itu, detail persis. Sekarang kalau ada tindak kriminal itu biasanya di satu tempat tertentu akan diputar Pak recordnya CCTV. Jam berapa tadi kejadiannya? Jam 7 pagi, padahal itu melihatnya sudah jam 7 malam. Diundur itu, seret, di stop di situ, dilihat apa yang terjadi di jam 7 pagi. Nah, itu kan konsep-konsep pengawasannya Raqib dan Atid. Maka nanti ketika yaumul qiyamah, orang-orang ini, seluruh manusia ini akan tertunduk. Wajahnya itu dalam keadaan tunduk, sedih, takut, khawatir, karena akan menerima buku catatan yang tidak pernah ketinggalan sedikit pun episodenya itu, meskipun sedikit. Wah, ini buku apa ini, rapot apa kok detail sekali. Nah, termasuk nanti diputer ya. Maka mudah-mudahan record kita ini baik-baik semuanya Pak ya. Jika hari ini kita kemudian pernah merasa melakukan sesuatu yang tidak baik, maka mari memperbanyak istighfar ya. Islam itu agama yang sangat indah Pak. Nanti kita sampaikan nanti di momen puasa. Ini di lisan dulu ya. Kemudian dalam hadis Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi Muslim itu yang baik adalah ketika dia bisa memastikan Muslim yang lain itu selamat dari bahaya lisan dan tangan. Lisan itu tidak bertulang Pak, tidak berduri, tapi bahayanya itu melebihi pedang. Maka dalam Al-Quran dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Membunuh itu keji Pak Bu ya. Membunuh itu perbuatan yang keji, tetapi memfitnah itu lebih keji, asyaddu minal qatl. Karena bisa jadi kalau kita membunuh satu orang, yang terbunuh adalah satu orang. Tapi kalau kita memfitnah, maka yang terjadi kadang-kadang bukan hanya satu orang yang kena dampaknya, bisa jadi satu masyarakat ini, satu desa kena, bahkan negara itu juga akan habis karena fitnah. Maka Muslim yang baik itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Muslim yang baik itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika tidak bisa berkata yang baik, sebaiknya diam. Kita ini lebih banyak bicaranya atau lebih banyak diamnya Pak nggih? Diam nggih? Alhamdulillah. Semakin seseorang itu berilmu, semakin banyak diam. Makanya kalau diam saja, kalau ada orang yang diam saja, itu berarti sedang menjaga diri Pak. Tapi kalau waktu ditanya kok diam, ya jangan ya. Ini Pak, ayo kita berupaya bersama-sama untuk menjaga lisan. Supaya apa? Supaya orang itu rindu dengan kita Pak. Kan ada ya Pak ya, di antara sekian banyak yang hadir ini yang selalu dinantikan apa nasihat-nasihatnya. Saya itu seneng sekali kalau ketemu misalkan Abah Sono misalkan. Seneng sekali karena kalau bicara sama beliau itu tidak ada unsur negatifnya. Dan kalau setelah bicara itu pasti saya mendapatkan pencerahan. Itu di antara banyak orang yang ada di sekeliling kita, kita itu pasti punya Bapak Ibu orang-orang yang menurut kriteria kita itu kemudian, oh kalau bicara sama si fulan itu hasilnya begini. Kita itu pasti juga ada penilaian, oh jangan bicara sama itu karena omongannya tidak karu-karuan dan seterusnya. Maka ketika kita kemudian pandai menjaga lisan kita, maka kita pun akan selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang itu terletak pada kemampuannya menjaga lisan. Ini Pak. Pun intinya itu
kalau tidak bisa berkata yang baik, sebaiknya diam. Pun ngoten mawon. Itu intinya Islam itu. Jadi, tapi kadang ada orang itu yang ingin selalu tampil Pak di permukaan, ya. Kadang ada orang yang ingin selalu tampil di permukaan. Ini kadang-kadang di luar bidangnya itu ikut campur. Kadang-kadang di luar kemampuannya pun ingin selalu dianggap mampu. Ya. Orang itu kan mohon maaf terbatas Pak ya keilmuannya. Ada yang paham di kedokteran tapi tidak paham di bidang mesin. Ada yang pandai di bidang pendidikan tapi kelistrikan kurang. Betul Pak ya? Ada yang pinter urusan listrik tapi perikanan tidak mampu. Ya. Itu memang Allah berikan keilmuan itu, speknya itu masing-masing. Lah kalau semuanya bisa kan yang lain tidak kanggo Pak ya? Ini multi talent Bapak ini. Urusan listrik jago, masak juga jago, pengobatan juga oke, nyukur rambut juga keren, otomotif ditangani sendiri. Ini orang serba bisa. Tapi tidak ada, yakin saya tidak ada orang yang kemudian multi talent itu tidak ada. Pasti satu dua itu ada kelemahannya. Betul nggih Pak nggih? Nah, itulah kemudian fungsi dari makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Kita akan diterima orang, dihargai orang, dipercaya orang karena lisan kita. Ada satu kisah Bapak Ibu, lisan itu kan nggak boleh bohong ya Pak ya. Ada satu kisah yang sudah viral ini, barangkali di zaman dulu. Ada seseorang yang mengembala domba. Lalu pas mengembala domba itu dia bosen, boring Pak. Ngapain ya supaya rame. Akhirnya dia teriak, tolong, ada serigala. Oh, warga masyarakat kemudian berbondong-bondong Pak, karena tahu kebiasaan si fulan itu mengembala kambing, mengembala domba. Masyarakat itu datang, ada yang bawa tongkat, ada yang apapun yang ada kemudian dibawa dalam rangka menolong si fulan supaya domba-dombanya tidak dimakan serigala. Datang Pak, kenceng larinya, karena minta tolongnya itu kenceng juga, tolong gitu. Kayak orang betul-betul panik gitu. Begitu datang, mana serigalanya, mana serigalanya? Tak bijui, ya bilang gitu, tak bohongi. Masyarakatnya gimana Pak? Kesel. Bukan hanya kesel, apalah Pak? Udah hilang kepercayaan kepada si fulan. Gak taunya setelah iseng itu beneran Pak datang serigala, tolong lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Satu pun orang tidak ada yang datang. Kalaupun domba-domba itu dimakan serigala, orang itu simpati apa tidak? Syukur. Gitu. Itu buah dari kebohongan. Maka orang itu kalau suka bohong, labelnya manusia itu kepada dirinya adalah tukang bohong, pembohong. Ya, sama dengan mohon maaf orang pinjam uang itu loh Pak. Ya, kok sore tak balik no. Begitu sore datang, mboten jebus. Ya, gitu-gitu itu kalau misalkan datang lagi kepada kita kasih pinjaman atau tidak Pak? Cari nih kok sore enten mau alasannya. Ternyata korbannya banyak, maka dia akan dilabeli menjadi ahlul bohong, tukang bohong. Semoga kita tidak ya. Baik, yang ketiga itu adalah wa mut'imul ji'an, yang suka memberi makan orang yang lapar. Ibu bapak yang saya hormati jamaah, dalam hadis riwayat Muslim, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Nah, kita ini kan menolong saudara kita ini kan bentuknya bermacam-macam ya Pak ya. Ada yang menolong dengan hartanya, ada yang menolong dengan tenaganya, ada yang menolong dengan pemikirannya, ada yang menolong dengan doanya. Nah, dalam konteks hadis ini
itu ada action Pak, ada aksi membantu seseorang yang lain itu khususnya adalah orang yang dalam keadaan lapar. Kalau di rumah kita sudah ada jatah stoknya beras, ya itu bukan hanya hitungan hari Pak, mohon maaf. Kadang-kadang di rumah kita ini kan hitungan berasnya bukan harian ya Bu ya, tapi apa Pak? Bulanan. Dilihat di belakang, jatah beras 1 bulan cukup. Oh, ini kelihatannya bukan hanya sebulan, tapi mungkin 1 tahun ke depan sudah ada. Tapi ada sebagian orang itu yang kemudian jangankan berpikir 1 bulan Bapak Ibu, yang dipikirkan, yang dimakan saat itu saja itu masih sulit. Nah kadang kita ini makan itu tidak habis, dibuang-buang, mubazir. Kita tahu kemampuan makan kita itu terbatas, tapi karena keinginannya menggebu-gebu belinya 2 bungkus begitu. Maka yang 1 bungkus pasti tidak termakan. Ya tidak termakannya makanan kita ini kadang-kadang sampai 1 hari Pak. Nah maka bagi orang-orang yang kelaparan Pak, itu Masya Allah 1 bungkus nasi itu betul-betul sangat berharga. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa foto ini saya hadirkan di slide ini dalam rangka memotivasi supaya kita menjadi orang yang dermawan, suka membantu. Oke? Ya, sebungkus nasi itu berapa sih Pak? Kalau di sini mungkin 10.000 sudah dapat? Oke, Masya Allah. 7.000 juga sudah dapat. Ya, baik 10.000 maupun 7.000, bapak-bapak, ibu-ibu punya kemudian apa? Target-target. Kan ada ya Pak yang di sekeliling kita itu. Ya, itu cakupan lebih luasnya ini apa salah ini yang juga bergerak di bidang sosial yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, diawali dari 1 bungkus, 2 bungkus, itu Masya Allah. Ketika ada orang yang betul-betul lapar lalu panjenengan kasih nasi bungkus Pak, itu tidak diminta mendoakan, itu sudah akan mendoakan. Dan doa orang-orang yang seperti inilah yang kemudian Masya Allah, ini kadang-kadang Allah ijabah lebih cepat, ya? Diijabah lebih cepat. Maka ini tahadus bin nikmah, ini dalam rangka ngobrol yang baik. Dalam akhir surat Ad-Duha itu kan fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jika kau mendapatkan kenikmatan maka sampaikanlah. Ini saya sampaikan bukan orang lain Bapak Ibu, ini ibu saya sendiri. Sudah purna tugas itu 2 tahun yang lalu, berarti usianya 62. Itu punya amalan begini, setiap hari Jumat seminggu sekali pokoknya pagi itu menyediakan di rumah itu sekitar 10 sampai 15 nasi bungkus. Ya, janda-janda tua itu kemudian diundang ke rumah Pak Bu untuk mengambil jatah sarapan. Itu setiap hari Jumat. Dan qadarullah alhamdulillah diberikan kemampuan untuk selalu istiqomah. Nah, monggo kalau kita belum bisa menyantuni anak yatim piatu jadi donatur yang tetap, ini barangkali mungkin bisa seminggu sekali itu memberikan uluran tangan kita kepada anak-anak yang kurang atau orang-orang yang tidak bisa makan. Itu Masya Allah. Ini karena orang itu kalau sudah perutnya kenyang Pak, itu alhamdulillah mantep Pak, itu mendoakannya Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita peka nggih dalam kehidupan sekarang ini nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Bukan hanya peka tapi juga kita ada uluran tangan. Di sekarang masyarakat kita kan banyak komunitas-komunitas baru Pak ya. Komunitas-komunitas amal soleh gitu ya. Seperti yang saya tahu di daerah Tulangan itu, di daerah Perumtas itu ada satu kedai makanan itu kalau hari Jumat itu free sarapan Pak. Mungkin porsinya bisa sampai 50 atau bahkan 100. Dan saya lihat anak-anak panti asuhan terdekat itu kalau hari Jumat itu rutin Pak sarapan di situ. 1 mobil, 2 mobil begitu, rutin sarapan. Ini Masya Allah. Dan saya lihat kedainya itu makin lama makin berkembang Bapak Ibu, makin besar gitu. Nah, mungkin kita juga punya komunitas-komunitas jamaah yang baik begitu untuk kemudian bersama-sama melakukan hal yang baik-baik itu. Nah, ini yang terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan. Yang akan dirindukan oleh surga itu adalah apa? Berpuasa di Ramadan. Nah,
inna fil jannati baban. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah dikatakan bahwa sesungguhnya di surga itu ada pintu, yuqalu lahur rayyan. Jadi pintu itu disebut dengan pintu rayyan. Ya. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya. Yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti, dan tidak ada yang memasuki melaluinya kecuali mereka yang berpuasa. Jadi pintu ini pintu khusus yang disediakan oleh Allah kepada ahli shaim, ahli ibadah. Ini mudah-mudahan 4 atau 5 bulan lagi kita menyambut Ramadan nggih Pak nggih. Mudah-mudahan hati kita sudah senang mulai sekarang, dan ibadah kita ini mudah-mudahan semakin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, saya lanjutkan lebih cepat. Dalam hadis Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan, maka dilandasi dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bukan dosa yang tahun lalu loh Pak, tapi dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Oke. Ini kemudian yang terakhir amalan Pak. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Ini Pak landasan kenapa orang banyak yang bikin takjil di bulan Ramadan. Bapak Ibu, ini dasar kenapa orang pada suka bikin takjil Pak. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Maka Bapak Ibu yang berkesempatan umroh, ada yang pernah umroh Ramadan Pak? Halo? Bapak Ibu ada yang pernah umroh Ramadan? Kira-kira apa yang terjadi ketika Ramadan di Mekah ataupun Madinah? Ya, orang-orang masyarakat sekitaran Mekah dan Madinah Pak, itu pada rebutan narik kita, diberikan apa? Takjil. Masya Allah. Karena tahu pahalanya orang yang memberikan makan orang berpuasa itu seperti orang yang berpuasa. Ini semoga Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa menjadi salah satu atau bahkan keempat golongan ini yang kelak akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat pelajaran baik dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.